Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tutorial tentang pembuatan bank soal di Elino dan cara memasangnya di course. Pada video yang pertama saya terputus sampai pada cara menambahkan soal yang sudah kita buat ke course. Nah, ini saya akan memulai dari situ. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Ya, sambil mengulang sedikit, jadi untuk bisa mengedit, menambahkan soal misalnya, kita perlu login ke course yang akan kita edit itu. Kemudian kali ini kita memang harus mengaktifkan menu editing dulu. Jadi pastikan di sini ada tulisan edit, edit, edit semuanya. Kalau belum, berarti Bapak Ibu harus ke roda biru. Pastikan di sini berbunyi turn editing off seperti ini, karena defaultnya dia on ya. Nah, kalau sudah off berarti kita siap untuk mengedit. Nah, kita akan menambahkan soal di UAS ya. Caranya bagaimana? Kita tambahkan dengan cara add an activity or resource seperti biasanya. Hanya kali ini kita harus memilih aktivitas yang sesuai. Dalam hal ini adalah quiz ya, untuk menyajikan soal maka kita pilih quiz ya. Setelah itu kita tekan add, maka di sini ada menu yang harus kita isi. Misalnya di sini namanya UAS misalkan. Deskripsinya boleh ditulis. Ini untuk disampaikan ke mahasiswa di course. Misalnya dikerjakan dari tanggal pada hari bla bla bla, tanggal bla bla bla, pukul bla 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 sampai bla bla bla. Ini semua bisa kita atur nanti setelah kita selesai membuat soalnya ya. Jadi harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa untuk menampilkan soal di Elino itu mungkin dilakukan. Kemudian, nah, terkait dengan timing itu kita harus setting di sini. Jadi tanggalnya berapa? Kalau misalnya di jadwal sudah diatur, misalkan UAS itu misalkan tanggal 13 Juli misalkan. Mulainya tanggal 13 Juli untuk bahasa Inggris misalkan. Ya, kita pilih di sini 13 Juli. Terus jamnya jam berapa? Misalkan mulai jam 8. Oh, biasanya jam 7.30 ya. 7.30. 30. Selesainya tentunya pada hari yang sama. Ini diklik juga pada hari yang sama, 13 Juli. Nah, jamnya yang berbeda, misalnya 2 jam kemudian, atau ya kita bikin jam 9.30 misalnya. Walaupun nanti ketika kita ingin mahasiswa itu menjawabnya tidak 2 jam, hanya misalkan 75 menit, itu bisa kita batasi juga. Jadi di dalam Elino kita bisa membatasi kapan bisa diakses, kemudian ketika sudah diakses hanya berapa menit mereka boleh mengerjakan soal itu. Hanya mungkin perlu dipertimbangkan untuk hari-hari ini, ketika misalkan waktu itu dibatasi, pertimbangan tentang susahnya akses
lemotnya internet ini kan saya kira perlu dipikirkan. Jangan sampai misalkan mahasiswa itu tidak selesai mengerjakan bukan karena tidak bisa, tetapi karena menunggu muyer-muyer yang tidak berkesudahan. Nah, ini saya kira bisa dipertimbangkan. Nah, tadi yang saya katakan pembatasan waktu itu di sini. Jadi ketika kita akan membatasi pelaksanaan tesnya berapa menit, kita pasang di sini. Misalnya 75 menit. Ya. Kemudian nah, grades. Kalau kita sudah punya kategori untuk nilai, ini kita bisa pilih masuknya di mana, apakah di exercise atau di, tentu bukan di kehadiran ya. Ini misalkan saya pilih di exercise saja, karena itu menampung semua nilai untuk yang selain hadir. Kemudian, nah, berapa kali mereka bisa menjawab. Kalau misalkan hanya sekali, ya kita tentukan sekali saja. Kemudian layout soal, apakah setiap halaman akan dipisahkan oleh page. Nanti bisa kita lihat hasilnya dulu, baru nanti bisa kita setting ulang kalau memang dibutuhkan. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian appearance, ya ini juga saya kira tidak perlu. Common module setting, ini tidak perlu diatur. Nah, restriksi akses, kalau misalnya ini ujian kan berarti semua kelas harus mendapatkan soal yang sama, jadi pembatasan grup kelas A, kelas B ini kan tidak perlu dilakukan. Nah, kemudian di sini activity completion dipilih saja ketika syaratnya dipenuhi. Baru setelah itu kita ke save and display. Jadi bukan save and return, tapi save and display, karena kita akan menambahkan soal-soalnya. Nah, di sini sudah terpampang ya. Jadi hanya boleh mengerjakan sekali. Hanya dibuka setelah tanggal 13 Juli pukul 7.30 sampai close-nya pukul 9.30, dan waktu mengerjakannya 1 jam 15 menit. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita menambahkan pertanyaan? Jangan lupa tadi kita sudah membuat bank soal, maka kita tinggal menambahkan bank soal itu ke sini. Caranya klik edit quiz. Nah, di sini ada pilihan sebetulnya membuat soal baru atau menambahkan dari yang sudah ada. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa tentukan bahwa keseluruhan soal kalau dikerjakan benar maka nilainya adalah 100. Ini kita bikin 100 terlebih dahulu, lalu disimpan. Saya sekaligus ingin mengatakan ketika Bapak Ibu tidak membuat bank soal tapi langsung membuat soal pada course, nah ini caranya seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik add a new question. Jadi kita belum punya pertanyaan di bank, lalu nambah pertanyaan, caranya add a new question. Nanti akan muncul satu-satu di sini. Cuma masalahnya kalau di sini membuatnya kita tidak bisa melakukan duplikasi soal. Jadi kalau mau membuat soal yang lain yang mirip, maka kita harus nyeting ulang. Tapi kalau soal itu sudah kita siapkan di bank soal, ketika kita ingin menduplikat soal itu, maka kita bisa melakukan dengan cara duplicate. Nah, kita ambil dari yang bank. Ini kembali ke persoalan tadi, kita mengambil soal yang sudah ada di bank soal kita. Klik. Nah, wah ini soal-soal yang sudah ada. Jangan bingung. Kita tadi menyiapkannya di kategori UTS. Oh, UAS ya.
Ya, di sini ada 2 soal yang sudah saya siapkan tadi untuk contoh. Makanya kalau mau kita pilih, kita klik saja yang dipilih dua-duanya. Kemudian add selected questions to the quiz. Nah, dengan demikian sudah terbentuk di sini, sudah terpampang soal-soal yang kita siapkan di bank soal tadi untuk bahan quiz. Nah, masing-masing soal punya bobot 100 seperti yang kita tulis di dalam pembuatan tadi atau dalam video yang sebelumnya ini. Tapi secara keseluruhan nanti semua soal yang ada di UAS itu totalnya juga hanya 100. Artinya nanti misalnya kalau ini ada 2 soal berarti masing-masing bobotnya 50 dan 50. Atau kalau ingin kita bikin bobotnya beda, kita bisa mengaturnya di sini dengan mengklik tanda pen, kemudian kita mengubah, misalkan ini yang 40%, enter, lalu yang ini misalkan yang 60%, misalkan itu bisa saja ya. Nah, tadi settingan tentang halaman itu bisa kita atur lewat sini. Kalau kita ingin setiap soal dipisahkan oleh halaman, page break, ya kita biarkan seperti ini. Kalau misalkan kita hilangkan pemisahnya, ya kita klik saja remove. Nah, kita lihat sekarang setelah selesai dipasang, kita kembali saja seperti apa tampilannya dengan cara melihat di sini ya, preview quiz. Karena kita sudah punya 2, misalkan itu sudah semuanya, kita lihat, kita preview, klik saja start attempt. Ya, karena tadi ada pembatasan mengenai waktu, maka kemudian countdown timernya ini jalan ya, mulai 1 jam 15, kemudian berkurang sampai selesai habis, dia akan berhenti dengan sendirinya. Kesempatan menjawab itu sudah hilang. Bayangkan kalau misalkan mahasiswa muyar-muyar nunggu sampai ini habis belum sempat menyelesaikan soal. Nah, ini aja jadi pertimbangannya itu. Jadi misalkan ini sudah selesai menjawab, deskripsi ya, pertanyaan tadi ya pertama, kemudian yang kedua karena dipisahkan halaman. Nah, ini soal yang tadi mereka membaca dulu, kemudian ada pertanyaan di bawahnya, nah menjawabnya di sini. 1 apa 2 apa, setelah itu selesai dia akan finish attempt. Nah, karena saya nggak menjawab maka di sini tertulis not yet answered. Tapi kalau mahasiswa sudah selesai, dia akan bisa kemudian mengirimkan jawabannya dengan klik submit. Oke, selesai. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial tentang pembuatan bank soal, termasuk secara implisit mungkin ya, cara membuat soal secara langsung pada saat kita ada di course. Mungkin sedikit mereview saja supaya lebih jelas, khususnya untuk yang cara kedua yang tidak melalui bank soal tadi. Jadi untuk menambahkan soal yang secara langsung kita buat, misalkan saya di sini topik review, misalkan saya akan membuat soal langsung tidak pakai bank soal. Caranya add an activity, kita pilih quiz ya. Kemudian add di sini ya, kita bikin misalkan soal review, deskripsinya boleh ditulis bla 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 bla, kemudian display. Nah, kita bisa atur timingnya, mulai kapan, kemudian grade-nya termasuk di mana, kategorinya misalnya, kemudian ada attempt-nya berapa kali, grading method-nya misalnya highest grade dan seterusnya, lalu kita klik, jangan lupa ke sini dulu.